Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ini adalah konten video pertama aku di YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sharing ke kalian tentang rumus cepat mencintai fisika. Penasaran banget kan videonya bakal kayak apa? Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya channel ini makin berkembang. Oke, langsung aja ke inti video ini. Aku akan sharing ke kalian rumus cepat mencintai fisika. Nah, rumus cepat dari mencintai fisika itu adalah law physics sama dengan MP kuadrat STR. Apa sih MP kuadrat STR? Ini penjelasan. Oke, yang pertama adalah M. M itu adalah mindset yang positif. Nah, mindset yang positif itu adalah pikiran kita harus positif tentang fisika. Jadi pola pikir yang fisika itu sulit, fisika itu menyebalkan, fisika itu bikin pusing, harus dihempaskan jauh-jauh. Jadi mulai sekarang yang ada di pikiran kita, fisika itu mudah, fisika itu menyenangkan, fisika itu penuh tantangan, dan aku bisa menaklukkannya gitu. Karena mindset itu berpengaruh banget dalam pembelajaran fisika. Kenapa? Kalau misalkan yang ada di pikiran kita sulit, maka yang terjadi di pembelajaran akan sulit. Kan ada juga kan hadisnya yang bilang kalau misalkan Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi kalau kita berpikiran sesuatu yang negatif, maka yang terwujud adalah negatif. Nah, cara untuk mencintai fisika yang pertama adalah harus berpikiran positif tentang fisika. Sama sini paham ya? Berpikiran positif. Audio Jungle. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah P kuadrat. Nah, apa sih P yang pertama? P yang pertama adalah pahami konsep fisika. Nah, kalian untuk mencintai fisika, kalian harus paham nih dengan konsep fisika. Nah, gimana sih untuk kita memudahkan agar paham konsep fisika? Nah, tipsnya adalah kalian harus bisa menemukan relevansi atau hubungan antara materi fisika yang kalian pelajari dengan kehidupan kalian. Nah, fisika itu kan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam ya. Pasti sangat banyak contohnya ataupun berkaitan dengan kehidupan kalian. Nah, kalian harus bisa tuh menemukan relevansinya atau hubungan fisika dengan kehidupan kalian. Nah, aku kasih contoh ya, misalkan adalah gaya gesek. Nah, pada materi fisika gaya gesek ini, apa sih sebenarnya relevansi atau hubungannya dengan kehidupan kita? Nah, contohnya adalah teng-teng, ban mobil kenapa sih dibuat beralur? Nah, kan gitu kan. Nah, ternyata ban mobil itu dibuat beralur supaya memperbesar gaya gesek. Ketika gaya geseknya besar, maka benda itu akan tidak mudah tergelincir. Nah, bayangin kan, coba kalau misalkan ban mobil nggak dibikin beralur tapi halus banget. Bayangin apa yang bakal banyak terjadi di jalan raya. Pasti banyak kecelakaan kan. Nah, ketika kita menemukan relevansi itu, sekaligus kita menemukan sebuah motivasi kita untuk mempelajari fisika. Nah, kemudian adalah yang ketiga, P yang kedua. Itu adalah pahami rumus. Jadi, buang jauh-jauh pikiran kita untuk menghafalkan rumus, karena yang terbaik itu adalah memahami, bukan menghafalkan ya. Jadi pahami rumus. Maksudnya gimana? Contoh nih ya, di hukum 2 Newton itu kan kalau kita ngafal kan F sama dengan M kali A. Nah, gitu doang kan. Tapi kita harus paham nih dari rumus itu kayak apa. Oh, ternyata hukum 2 Newton itu berbunyi apabila percepatan benda terjadi, maka akan selalu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa. Nah, jadi kita bisa mengkonstruk tuh di pikiran kita, oh jadi kalau misalkan gayanya semakin besar, maka percepatannya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, ketika masanya itu kita buat sangat kecil, maka percepatannya sangat besar. Kebayang dah tuh contohnya, misalkan gundu kita sentil dengan gaya yang sama kita nyentil bola basket yang ukurannya lebih besar atau masanya lebih besar. Kira-kira mana yang lebih cepat atau mana yang memiliki percepatan paling cepat kan? Pasti si gundu kan. Nah, di situ kebayang tuh konsep pemikirannya, karena kita memahami rumus, bukan menghafalkan rumus. Nah, memahami rumus juga itu sangat penting banget. Kenapa? Karena biasanya materi fisika satu dengan materi fisika yang lainnya itu saling berhubungan. Contohnya masih di hukum 2 Newton tadi. Di hukum 2 Newton tadi kan A sama dengan F per M kan, atau F itu sama dengan M dikali A. Nah, ketika nanti masuk ke materi baru tentang usaha dan energi, itu kalian menemukan tuh, oh ternyata usaha itu perkalian antara gaya dan perpindahan.
Nah, gimana contohnya kalau misalkan di soal itu gak diketahui gayanya, tapi ada massa, ada percepatan. Nah, balik lagi kan ke hukum 2 Newton, kita pakai F-nya diubah menjadi M kali A. Nah, penting banget kan untuk paham rumus. Coba kalau kalian hafal, pasti bakal kebingungan untuk ketika ketemu soal-soal yang lainnya gitu. Jadi, pahami rumus, jangan hafalkan rumus. Nah, selanjutnya itu adalah S. Nah, S itu apa sih? S itu adalah semua akan bisa ketika kita terbiasa. Nah, kita bisa fisika karena kita terbiasa tuh memecahkan permasalahan, mengerjakan soal-soalnya. Jadi langkah yang keempat adalah sering-sering kunjungin latihan soal fisika. Nah, untuk kunjungin latihan soal fisika ini, kalian mulai dari tingkatan yang mudah dulu sampai ke tingkatan yang sulit gitu kan. Pernah gak sih ngerasain kayak misalkan tuh lagi ngerjain soal fisika, tiba-tiba ya ampun bisa nih nemu jawabannya, kayak seneng banget kan, kebayangan gitu loh. Apalagi kalau kita bisa semua tingkatan fisika gitu loh, dari soal yang paling mudah sampai soal yang paling sulit. Bangga banget gak sih? Maksudnya seneng banget gak sih ketika kita bisa berbagi ilmu untuk bisa ngasih tahu teman-teman kita juga kan, jadi kayak something yang approach dengan diri kita kan gitu. Oke, langkah yang kelima adalah T. Temukan circle pertemanan yang positif. Apa sih hubungannya? Kok mencintai fisika sama pertemanan ternyata sangat berpengaruh banget loh. Jadi kalau kita punya lingkaran temanan yang positif, itu akan mempengaruhi kita dalam belajar, termasuk juga belajar fisika. Jadi kenapa kalau misalnya kita kan biasanya kalau ngeliat temen dia lagi ngerjain tugas nih, jadi kita termotivasi juga kan untuk mau untuk belajar juga gitu kan. Nah, jadi juga kita punya teman-teman yang bisa kita ajak diskusi dan satu pemikiran tentang itu gitu. Jadi cari teman yang lingkarannya positif. Jadi bisa buat support system kita juga, jadi bikin kita tambah semangat karena dapat energi-energi positif dari luar. Terus yang terakhir, di rumus yang terakhir itu adalah R. Apa sih R? R itu adalah respect dan sayang sama guru fisikanya. Nah, biasanya kan kita nggak suka sama pelajaran tuh kan karena gurunya nyebelin deh, gurunya ini deh, gurunya begitu deh. Jadi kita kebawa tuh sama pelajarannya. Nah, jangan sampai kalian nggak suka sama gurunya tapi ikut-ikutan ke pembelajarannya gitu. Nah, ingat ya, guru semenyebalkan apapun, guru ngeselin apapun menurut kalian, dia pasti ingin yang terbaik buat semua siswanya. Jadi mulailah respect dan sayangi guru. Oke, mungkin segitu aja sih sharing dari aku tentang rumus cepat mencintai fisika. Nah, untuk kalian yang punya komentar ataupun saran tentang rumus cepat lainnya untuk mencintai fisika, bisa tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.